Who's a teacher you wish you could go back in time to thank? My grandpa. Kakek saya yang begitu besar, artinya memberi ruang, memperkenalkan saya pada literasi musik, dan juga bagaimana meyakinkan saya bahwa musik bisa di masa depan menghidupi saya dan juga hidup dan menghidupi saya di masa depan. Jadi kakek saya, beliau seorang profesional dan juga seorang pengajar yang memberikan advices yang begitu luar biasa, dan saya akhirnya pada saat saya beranjak dewasa saya meyakini, dan sampai hari ini ya pesan-pesannya selalu saya ingat. What's the last project you work on that you're proud of? My new album terbaru saya. Ini proses panjang. Album Glenn Fredly akhirnya akan segera rilis di tahun 2019. Karena album Glenn Fredly itu yang terakhir itu tahun 2010. Setelah perjalanan panjang, persiapan, bahkan juga perencanaan, ya memang karena selain saya banyak kegiatan di off air, juga sempat punya kesibukan lain terutama di dunia film. Ya kesempatan untuk mengerjakan album terbaru itu sempat tertunda, dan akhirnya di 2019 ini ya proses panjang lah, pengerjaannya hampir 4 tahun lebih gitu. Akhirnya album terbaru saya akan segera rilis di tahun 2019 karena melibatkan banyak pihak dan membanggakan gitu, akhirnya bisa melahirkan karya terbaru di tahun 2019 ini. Ya, nantikan ya teman-teman. Who is someone in your world making a difference? Buat saya hari ini adalah istri saya. Dan bagaimana kehadiran istri saya memberikan hal yang pastinya baru dan memberi inspirasi bagaimana saya bisa, ya artinya kita berdua bisa belajar satu dengan yang lain, dan as a new couple, ya ini bukan hal yang harapannya buat kami berdua ya bisa saling menginspirasi satu dengan yang lain gitu. Dan keberadaan istri saya ini memberikan energi baru, kemudian cara pandang saya dalam melihat ke depan, dan bisa dibilang menjadi penolong, pelengkap, dan mudah-mudahan doa dari teman-teman semua bisa selalu juga memberikan inspirasi buat perjalanan saya dan istri saya ke depan. What's an album that changed your life? Album dari Jonathan Butler, albumnya berjudul Brand New Day. What is your pre-show routine? Selain vocalizing, warming up gitu ya, yang saya lakukan di belakang panggung, ya saya juga
ada kayak ya mungkin kayak saya minum teh hangat gitu, itu jadi salah satu kebiasaan yang saya lakukan di belakang panggung. Selain checklist setlist dari lagu-lagu yang akan saya nyanyikan, discuss dengan musisi-musisi sebelum kita naik ke atas panggung. Biasanya saya biasa untuk checklist lagi lagu-lagu, materi-materi yang akan saya bawakan di atas panggung. Tapi kalau dalam hal personal gitu, maksudnya persiapan, ya saya biasakan untuk tidak makan terlalu kenyang sebelum naik ke atas panggung, tapi juga nggak perut juga pastinya udah harus terisi juga. Dan ada ya rutinitas tadi yang sebelum warming up, vocalizing itu yang saya lakukan. Itu biasanya kayak itu saya lakukan berkali-kali gitu, sampai ya dari interval rendah sampai interval tinggi, kemudian ya membuat jadi semua relax. Dan salah satu yang dianjurkan untuk ini membuat kita relax sebagai musisi, ya saya senang ada coklat, makan coklat, itu membuat relax sebelum naik panggung. What do you do for music inspiration? Wah, ini banyak banget nih artinya, tapi yang paling ya salah satunya dari diskusi, ngobrol, kemudian dari buku, dari album musisi-musisi lain, dari kejadian ya tadi saya bilang kejadian sehari-hari, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya baca. Dan akhirnya itu menjadi perenungan, atau juga dari tidak melakukan apapun, hanya diam, dan itu inspirasi justru datang ya dengan begitu saja, mengalir aja gitu. Dan menyenangkan untuk bisa lebih banyak mendengar dan menganalisa juga dari apa yang kita lihat dan kita baca dan kita diskusikan. Dan itu biasanya jadi inspirasi untuk musik yang saya kerjakan. Dan musik itu inspirasi terbesarnya sebenarnya dari semua adalah kolaborasi. Di saat kita bisa melakukan kolaborasi, inspirasi itu mengalir luar biasa cepat gitu.